Halo semua, selamat datang di video gue. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang salah satu aplikasi lagi yang bernama Comfy UI gitu. Nah, sebenarnya ini adalah aplikasi lanjutan dari video gue sebelumnya yang berjudul Stable Diffusions ya. Jadi di video sebelumnya gue pernah ngebahas Stable Diffusion secara lengkap gitu ya, yaitu teknologi AI untuk bisa melakukan atau membuat generasi gambar ataupun animasi sederhana pakai antar mukanya automatic 111 gitu ya. Nah, cuman berjalannya waktu atau perkembangan teknologi berjalan gitu. Nah, sekarang automatic 111 itu mulai ditinggalkan gitu ya. Kenapa? Karena developernya udah mulai nggak update nih di automatic 111. Sekarang sudah mulai bergeser antar mukanya ke dalam salah satu aplikasi lagi namanya Comfy UI. Di mana Comfy UI ini memberikan lebih banyak fleksibilitas lah untuk orang-orang untuk bisa kalau misalnya dia mau bikin gambar lah, mau bikin video atau ya you name it lah. Pokoknya ini sebenarnya adalah aplikasi untuk bisa mengenerate ya semuanya itu tadi gue bilang kan, gambar, video segala macam untuk bisa dan lebih fleksibel kayak gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan Comfy UI. Nah, daripada kita banyak cincong, yuk langsung aja kita masuk ke dalam materinya ya. Oke, jadi ini materinya, kita langsung aja. Ya, di sini ada penjelasannya ya. Comfy UI adalah antar muka pengguna berbasis kecerdasan buatan yang rancang untuk mempermudah penggunaan model AI dalam berbagai aplikasi seperti image generation, face swapping, dan manipulasi gambar. Sebenarnya banyak lagi video dan segala macam ya. Tapi fokuskan ke sini dulu. Platform ini menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai model AI tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum nonton video gua, sebenarnya gua pernah ngebahas soal Stable Diffusion dan segala macam ya, itu di video sebelumnya. Nah, kalau yang ingat itu sebenarnya gua pakai aplikasi namanya adalah Automatic 111 ini. Jadi Stable Diffusion Web UI ini ya. Nah, Automatic 111. Cuman kalau kita lihat aja nih udah update-nya udah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dan seterusnya. Jadi ini udah agak outdated gitu ya. Nah, tampilannya kurang lebih dia tampilannya kayak gini. Jadi kita tinggal masukin text prompt, negatif prompt-nya apa dan seterusnya. Ini udah gue jelasin semua secara lengkap di video sebelumnya. Gue nggak ngulang ya, itulah ya. Kayak gini tampilannya kurang lebih. Nah, ini kalau dari sisi gue pribadi, gue ngelihatnya ini adalah suatu tampilan yang sangat sederhana gitu. Jadi mudah digunakan. Kita tinggal buka, nggak perlu bikin apa-apa, langsung bisa pakai dan bisa gunakan ini untuk mengenerate gambar segala macam kayak gitu ya. Pakai antarmuka Stable Diffusion Web UI ini atau Automatic 111 ini gitu ya. Nah, cuman ini karena gue bilang ya, ini udah outdated, udah last year, 3 years dan segala macam, ini udah outdated banget. Jadi sekarang yang lagi ngetrend itu aplikasinya namanya Comfy UI. Nah, ini ada tampilan websitenya bahkan bener-bener dibuat secara serius nih sama developernya nih sampai udah jadi organizations gitu ya. Nah, terus di sini ada Confinimos. Nah, ini open source aplikasinya ya. Jadi kalau kita lihat hasil update-annya ini 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu. Jadi benar-benar terus diupdate gitu, dan versi rilisnya juga ini baru update minggu lalu kan. Jadi aplikasinya baru diupdate minggu lalu. Jadi kalau ngelihat dari sini aja kita bisa ngelihat bahwa support support komunitasnya itu lebih besar di Comfy UI dibandingin sama Automatic 111 ini kayaknya mulai redup gitu kan ya, kayak gitulah. Nah, jadi cuman tampilannya berbeda dengan Automatic 111 ya. Jadi kalau Automatic 111 memang dia lebih sederhana bentuknya kayak gini, tapi kalau misalnya dari Comfy UI memang dia bentuknya agak-agak kalau kita lihat sedikit agak mengerikan ya, tapi nanti gua jelasin ya, sebenarnya nggak semengerikan itu gitu. Jadi tampilannya kurang lebih kayak gini. Kita harus bikin workflow-nya dan bla 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 gitu, atau kita bisa pakai pre-made workflow-nya, terus ya udah nanti jadilah hasilnya gitu, gambarnya atau apaan yang mau kita generate di sini gitu ya. Oke, jadi kita langsung balik aja lagi ke materinya yang di sini ya. Jadi apa aja sih fitur utama Comfy UI ya dibandingin sama yang lain gitu ya. Jadi yang pertama adalah antar pengguna yang ramah. Ini sebenarnya debatable sih, cuman ya udahlah. Mereka bilangnya sih gini ya. Comfy UI dirancang dengan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna, bahkan mereka yang tidak berpengalaman dengan pemrograman untuk mengakses dan menggunakan model AI yang kompleks. Dengan menggunakan antarmuka berbasis web atau aplikasi desktop, pengguna dapat menjalankan berbagai proses AI dengan menarik dan menjatuhkan komponen tanpa menulis kode. Jadi nggak pakai coding ya. Sama sih, Automatic 111 juga nggak pakai coding, cuman dia lebih sederhana. Nah, jadi kalau ini tapi enaknya dia adalah bentuknya workflow, jadi kita bisa macam-macamin. Kalau di sini kan yang Automatic 111 di sini ya udah, kalau bentuknya kayak gini kita nggak bisa
macam-macamin. Nanti gue kasih lihat ya macam-macamin itu bentuknya kayak gimana maksudnya. Oke, yang kedua adalah image generation. Salah satu fitur utama dari Conview UI adalah kemampuan untuk menghasilkan gambar dari deskripsi teks menggunakan model-model seperti text to image generation, misalnya kayak menggunakan Stable Diffusion yang gue bahas di video sebelumnya, atau DALL-E pengguna dapat memberikan deskripsi dalam bentuk teks dan Conview UI akan mengubahnya menjadi gambar dan visual yang sesuai gitu. Nah, common use case-nya itu sebenarnya adalah text to image generation. Jadi gimana caranya kita bisa mengenerate suatu gambar dengan menggunakan prompt text kayak gitu ya. Nah, ini. Terus habis itu face swapping juga. Conview UI juga digunakan untuk menukar wajah dalam gambar atau video dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face mapping. Conview UI memungkinkan pengganti wajah pada gambar dan membuat efek deepfake secara otomatis menghasilkan tampilan yang realistis. Oke, jadi sebenarnya di Conview UI ini gue kasih tahu ya. Jadi kalau di Conview UI ini totally uncensored and totally benar-benar gratis, fully. Berbeda dengan kalau misalnya kita pakai aplikasi-aplikasi lain kayak misalnya Nano Banana, lah lagi ngetren kan, terus abis itu ada DALL-E, ChatGPT gitu kan. Nah terkadang aplikasi-aplikasinya itu censored gitu kan. Jadi kalau kita mau merubah muka orang di sana, melakukan face swapping atau melakukan deepfake video itu nggak bisa. Nah, tapi kalau pakai Conview UI itu semuanya bisa dilakukan gitu ya. Tapi harus workflow-nya harus disesuaikan ya. Nah, makanya jadi kalau buat apalagi kalau buat content creator gitu ya, kalau misalnya mau bikin generate video yang mukanya muka kita tapi kita ngambil misal thumbnail dari spesifik video gitu kan, terus habis itu kita mau ganti jadi muka kita gitu. Nah itu kebutuhannya bisanya mungkin bisa dilakukan pakai aplikasi open source kayak gini, pakai Conview UI. Kalau pakai DALL-E itu masih agak masih sulit gitu ya. Atau memakai Nano Banana, meskipun Nano Banana kalau gue lihat ya itu dia agak sedikit uncensored ya. Jadi kita bisa melakukan face swapping bisa juga gitu di Nano Banana, cuman gue belum coba sih. Jadi ya kalau gue sih lebih prefer menggunakan ini karena gue bisa aneh-anehin. Nanti gue kasih lihat ya aneh-anehnya gimana gitu. Jadi ini keunggulannya bisa pakai face swapping dan bisa juga melakukan generasi yang uncensored gitu ya. Kayak tadi face swapping atau deepfaking. Nah, habis itu berikutnya adalah custom model and pipeline. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor dan menjalankan model-model custom atau membuat pipeline AI mereka sendiri, memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengimplementasikan berbagai model AI sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk proyek pribadi atau profesional. Oke. Integrasi dengan alat lain. Ini juga bisa bisa digabungkan dengan image editing tools kayak gitu-gitu, itu juga bisa ada fiturnya di dalam Conview UI gitu. Akses model terbaru gitu. Jadi pengguna dapat dengan mudah mendownload gitu ya, mengakses model-model AI terbaru melalui Conview UI termasuk image ya gitu-gitulah. Jadi dia bisa download secara langsung via Conview UI. Habis itu customizable UI. Nah, ini yang fungsi bagusnya ya. Jadi dia lebih fleksibel. Kita bisa dibandingin sama Automatic 111 kita cuman satu prompt doang kayak gitu. Nah, ini kita bisa bikin multi prompt dan workflow-nya ribet lah. Kita bisa bikin aneh-aneh gitu. Oke. Jadi kelebihannya Conview UI itu ada kecepatan dan fleksibilitas, kejelasan visual, ya gini-gini lah ini kata-kata ini aja ya. Kemudahan berbagi dan kolaborasi. Nah, ini nanti hasilnya adalah kalau misalnya kita udah nge-generate bikin satu workflow baru misalnya ya. Di sini workflow gitu, nanti gua bisa export workflow ini yang udah gua bikin ini, itu gua bisa export. Nanti ada workflow, save as atau export. Nah, ini gue bisa export ini dan masukin ke dalam komputer gue, terus nanti bisa share ke teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya gue bikin sesuatu, itu bisa di-share, jadi lebih enak gitu. Nah, oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tidak membutuhkan kode. Ya udah pasti nggak perlu ngoding, kustomisasi juga bagus gitu ya. Nah, ini ya, tadi gue bilang debatable antar muka yang tidak konsisten. Memang nggak konsisten, kadang-kadang kan workflow-nya berubah-berubah gitu. Kadang-kadang orang bingung gitu kan, ini apaan sih gitu kan, kayak gitu-gitulah ya. Jadi memang harus sedikit mengerti tentang masalah teknikal gitu. Tapi kalau misalnya kita udah disediain workflow, ini udah ada workflow-nya, tinggal pencet tombol ini, ya udah sebenarnya itu nggak terlalu susah sih menurut gue. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah detail yang membingungkan. Ini yang gue bilang tadi kan, kadang-kadang ada juga node-nya lah sebutannya yang memang ini apa node apa, ini node apa, fungsinya apa kayak gitu, kadang-kadang membingungkan. Tapi ya seiring berjalan waktu kita pasti juga lama-lama ngerti kok. Kurva pembelajarannya agak lebih ribet. Tadi gue bilang kan ada Automatic 111 sama ini, jadi lebih ribet ini sebenarnya. Cuman ya lebih fleksibel untuk mau bikin workflow. Kinerja
Nah, ini kinerja sangat bergantung pada kompleksitas alur kerja dan kekuatan sistem komputer gitu ya. Oh ya, by the way, ini Comfy UI ini membutuhkan GPU atau ya apa ya, graphics card yang bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman graphics cardnya masih pakai Intel Pentium apa gitu ya kadang-kadang suka susah juga gitu kalau misalnya mau generate gambar gitu ya kalau via ini kalau nggak ada dedicated GPU. Kalau sekarang yang paling umum itu pakai RTX berapa 4090 atau RTX 5090 yang mungkin baru mau keluar ini. Nah, itu yang umum gitu ya. Tapi kalau misalnya kita on budget juga sebenarnya kalau gua pribadi gue cuma pakai berapa RTX 3060 kalau nggak salah 3050 yang versi jadul juga tapi masih bisa generate gambar dengan cukup cepat gitu ya. Nanti gua kasih lihat deh. Oke, jadi ini kinerjanya. Lalu yang kelima adalah tantangan kolaborasi. Meskipun berbagai alur kerja itu mudah, kolaborasi terkadang bisa menjadi sulit karena tidak konsisten dalam organisasi node. Ya, oke. Overhead kostimisasi gitu ya. Nah, ini jadi tingkat konsumensi yang tinggi dalam ConfigUI bisa menjadi padang bermata dua. Pengguna mungkin bisa menghabiskan banyak waktu menyesuaikan dan menyempurnakan node daripada fokus terhadap tugas mereka. Nah, ini ya, overhead. Jadi maksudnya kalau ini mereka lebih banyak fokus ngebikin node-nya dibandingin sama tugasnya mereka sendiri, bikin gambar atau bikin video dan segala macamnya kayak gitu. Ya memang harus cari balance-nya di antara kedua itu sih, gitu ya. Oke, terus habis itu ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan konten kreatif, editing foto, pembuatan media deepfake gitu ya, pengelolaan gambar gitu ya. Terus dan seterusnya. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini ConfigUI itu sangat-sangat lebar atau luas banget gitu. Apa ininya use case-nya gitu ya. Jadi ini hanya gua ambil beberapa aja gitu ya. Terus oke, di mana mendownload model? Oke. Sebelum gua masuk ke sini mungkin gua kasih basic ininya dulu ya. Apa namanya basic apa UI atau user interface tampilannya tuh ada apaan aja dan bentuknya kayak apa sih sebelum gua ngejelasin materinya terlalu dalam. Oke, jadi di sini ya. Jadi sebenarnya kalau pas pertama kali, oke, mungkin gua start dari install dulu ya. Kalau install kayaknya teman-teman gua nggak perlu kasih contoh ya lah. Install tuh di mana, gimana pencetnya segala macam. Ya udah tinggal buka aja di sini. Ntar gua taruh di deskripsi di bawah. Tinggal buka di github.com confi anonymous ya Confinimos gitu Confi UI. Terus habis itu di sini nanti ada desktop applicationsnya, ada Windows Portable Package, terus ada juga manual installations dan segala macamnya ini ya. Tinggal diikutin aja nih ininya. Kalau Windows Portable ya udah nanti tinggal ini klik terus Windows kebanyakan di sini ya ada opsinya nih oke, mana sih? Confi Direct. Nah, Windows Builder. There is a portable standalone rebuild versions. Nah, ini tinggal buka ini. Terus nah ini ya, tinggal download aja sih sebenarnya ini. Nanti tinggal dibuka ya, portable Nvidia graphics card, download terus habis itu pakai udah beres. Nah, terus habis itu kalau Mac OS sebenarnya lebih enak lagi nih pakai Mac OS. Itu dia ada aplikasinya yang udah bundling di sini. Jadi kita tinggal kalau nggak salah di sini ya. Ini Mac OS ini Nvidia. Coba Mac OS ini desktop application available on Windows and Mac OS juga gitu ya. Nah, desktop applications ini ada nah. Tinggal buka aja confi.org/download for Windows, download for Mac. Ini udah ada gitu ya. Kalau dari GitHub juga bisa nih. Jadi confiui.org/download, tinggal download aja, install aplikasinya udah beres gitu. Nah, nanti di dalam foldernya gitu isinya ada apaan aja gitu. Nah, kalau biasanya kita install aplikasi gitu kan kita harus kayak ya udah habis install aplikasi tinggal aplikasinya dibuka pakai gitu ya. Kalau pakai ConfigUI kita harus ngerti dulu struktur folder di dalamnya gitu ya. Nah, ini gua installnya karena gua platformnya pakainya Linux ya. Jadi gua bentuknya pakai command prompt aja ya di sini ya biar kelihatan. Jadi gue installnya di sini ini folder ConfigUI-nya gue install di Linux. Terus abis itu isi foldernya ada apaan saja sih kayak gini nih. Jadi dia memang ada banyak-banyak segala macam yang aneh-aneh gitu. Cuman kita fokus ke beberapa folder aja yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah custom notes, yang kedua adalah folder models, yang ketiga adalah folder output gitu ya. Nah, custom notes isinya apa? Custom notes kalau kita buka di sini isinya adalah notes yang custom gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kalau buat basic awal-awal kita nggak perlu pusingin dulu sama custom notes di sini ya. Jadi custom notes itu adalah note di mana dia melakukan suatu spesifik certain actions untuk model atau node-nya ya. Ya namanya custom note, melakukan spesifik action gitu. Nah, jadi gak usah dipusingin dulu ya, intinya gitulah ya. Ini adalah directory untuk gimana mendownload dan
memasukkan custom node tuh ada di sini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada folder models. Ini yang paling sering kita pakai nanti di dalam models ini. Jadi kalau misalnya kita download model-model atau otaknya, yang belum nonton video gue Stable Diffusion, itu otaknya dari AI-nya itu gambar hasilnya kayak gimana, itu nanti masukin ke dalam folder model. Nah di dalam folder ini tuh model ini ada banyak ya juga. Di sini ada folder checkpoint, diffusers, diffusion model. Waduh, banyak macam deh gitu kan. Jadi kalau buat basic yang paling pertama kita harus lihat adalah folder checkpoint dulu aja. Jadi di dalam sini itu nanti kelihatan nih ada banyak nih folder-folder, ada banyak checkpoint-checkpointnya. Kalau buat di awal pasti cuma ada tulisan kayak gini, put Stable Diffusion checkpoint here. Itu txt, nggak ada ininya. Ya ini kan gue udah download ya. Nanti gue jelasin gimana downloadnya ini segala macam. Nah ini ya udah apa namanya, kurang lebih tampilannya cuman folder doang. Ini bisa dibuka pakai File Explorer ya, pakai ini kalau di gua di Mac pakai Finder, atau kalau di Windows pakai Windows Explorer gitu. Nah, jadi nanti tampilannya kurang lebih kayak begini gitu ya. Isi foldernya tuh harusnya kurang lebih gini gitu. Nah, ini yang kita perlu lihat. Jadi di sini ada folder checkpoints-nya, lalu kemudian di sini ada juga folder diffuser dan diffusion model. Cuman ini kayaknya masuk ke tingkat lanjut gitu ya. Kalau misalnya kita mau pakai model-model AI yang lebih lanjut, misalnya kayak Flux, Qwen atau whatever, itu biasa masukin ke dalam folder diffusers karena dia punya sistem sistem engine AI yang berbeda gitu. Jadi ini kurang lebih tampilan folder models di sini. Nah terus ya udah tinggal diiniin aja di sini. Download, nanti kalau misalnya mau download nanti masukin ke dalam folder-folder yang ada di sini gitu. Oke, itu ya. Terus habis itu berikutnya di dalam sini juga ada folder yang namanya output. Oke, di sini ada folder output, cd output. Nah, di dalam folder output ini itu sebenarnya ini adalah hasil dari gambar-gambar yang di-generate dari Comfy UI. Misalnya kalau pakai Windows segala macam nanti dia akan masuk ke dalam folder output di sini. Gitu ya, di sini. Jadi kalau kita generate gambar nih kan yang hasil gambar gue gitu harusnya masuk ke sini. Cuman gue karena install di server gue sendiri gitu. Nah, gue gue bisa pecah, gue bisa masukin ke dalam spesifik folder yang gue mau gitu. Nah, ini kebetulan gue masukin ke dalam home, CentOS, Drive, Media, Temporary Comfy UI. Jadi hasil outputnya itu ke dalam folder yang berbeda gitu. Jadi kayak gini ya. Jadi nanti kelihatan ya ada Comfy UI 01, 002, 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi hasil gambarnya nanti kalau by default itu keluarnya di dalam folder Comfy UI /output. Tapi kalau misalnya kita define sendiri itu juga bisa juga. Kayak gini gue masukin ke dalam folder yang berbeda, nanti hasilnya ada di folder ini gitu ya itu. Nah, caranya masukin ini kayak gimana? Sebenarnya cuma pakai dash aja. Kalau teman-teman mau lihat di sini ada perintahnya sih, output namanya. Output kalau nggak salah ya. Ya by the way nanti gue taruh lah di bawah, di deskripsi di bawah lah biar ini. Tapi kan itu kan nggak common ya, nggak umum orang-orang pakai outputnya dibedain gitu ya. Nah tapi biasanya mereka masukinnya cuma di folder yang sama aja, output aja gitu. Di sini kan folder output Comfy UI kayak gitu. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi Comfy UI ini di sini. Kalau misalnya mau instalasi dan segala macam itu caranya kayak gitu. Terus habis itu juga kalau hasil generate gambarnya foldernya ada di situ. Nah, setelah teman-teman install terus kalau udah jalan ya segala macam, nah nanti tampilannya biasanya sih kosong ya. Di sini nggak ada apa-apa, basic ya, kosong kayak gini. Nah, cuman teman-teman bisa juga buka ya, di sini ada workflow, habis itu ada browse templates untuk di awal ya. Nah, paling mudah adalah di sini sebenarnya kan template-nya ada banyak ya. Gua nggak mungkin ngejelasin satu-satu semua, ini banyak banget gitu kan. Jadi gue jelasin yang ini aja yang paling sederhana, image generation. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini nanti dia akan ngebuat workflow yang kurang lebih bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ini kurang lebih bentuknya kayak gini, di mana workflow ini itu bisa melakukan generation image gitu ya, mengenerate gambar dengan ukuran 512 x 512 kayak gitu. Jadi buat di awal nggak perlu pusing-pusing bikin apa-apa dulu di awal kayak gitu, udah aja tinggal browse template tadi, terus habis itu udah langsung dia tampilannya kurang lebih kayak gini. Ini gue bikin yang punya gue aja ya biar cepet, gitu. Nggak perlu ngedit lagi, kayak tampilannya kayak gini lah ya. Nah ini.
Nah, terus jadi di awal di sini ada menunya ya, menu apa namanya main menunya di sini ada new. Kalau mau bikin ini baru, tinggal pencet new gitu kan, nanti di sini keluar. Terus habis itu ada browse templates gitu. Jadi kalau misalnya mau generate by use case, ada image generation standar, ada image to image, LoRa. Ya banyak banget lah. Gua nggak mungkin bisa bahas ini semua gitu kan di sini. Terus ada nih bikin text to instrumental music, text to song, ada banyak nih. Nggak cuman gambar tapi bisa juga musik, bisa juga video, banyak banget lah. Ini ada juga DALL-E ini segala macam kayak gitulah ya. Jadi banyak use case-nya. Nah terus di sini bisa di save juga, save as gitu sebagai namanya apa. Nanti kalau udah di save itu nanti dia masuk ke dalam folder workflow sini. Nah jadi nanti kalau misalnya ini yang udah lama gua, jadi nanti di save as, nanti kasih nama apa, terus nanti dia akan muncul di sini dan bisa dibuka lagi. Atau kita bisa juga export atau export API. Kalau export itu artinya kita melakukan export workflow ini sebagai JSON file. Nih ya, kalau misalnya ini basic workflow, confirm, nanti dia akan memilih tempatnya di mana ke lokal komputer kita. Ini kan JSON file atau JavaScript Object Notations file gitu ya. Nah, terus habis itu berikutnya adalah kalau export API ini dia sebenarnya masih sama JSON Object Notations juga JSON file, cuman itu bisa dieksekusi dengan menggunakan WebSocket API. Gue again baik kayak gue nggak mau terlalu dalam ya. Ini cermat gitu kan. Ini di playlist cermat gitu. Jadi intinya itu bisa dieksekusi dengan menggunakan kode program lah gitu biar gampang ya. Jadi gitu ya. Jadi ini menunya di sini ada ini, terus di sini ada edit. Ya ini edit mas standar-standar aja, undo, redo gitu kan, clear segala macam. Ini ada help juga kalau teman-teman ada kena masalah bisa ke Conv UI issues atau ada bug segala macam. Conv UI documentations juga bisa ngelihat di situ ada banyak juga nih informasinya. Misalnya kalau mau generate image, Qwen, ini banyak nih tuh. Pakai Qwen yang sekarang lagi ngetrend, terus Hydream. Ya banyak lah itu ya. Ini baca aja sendiri nih apa namanya ininya. Cuman gua by the way ini gua juga bakalan bahas ya secara lebih detail soal masalah Conv UI mungkin nanti di ini gua ya di course gua. Jadi ini gua kan kemarin sempat baru launching course gua ya namanya kreasi AI nih gitu kan. Nah ini banyak ya ininya apa namanya apa silabusnya tuh atau materinya tuh luar biasa banyak gitu di sini. Nah gua akan terus update ini seterusnya sih nanti soal masalah Conv UI segala macam ada yang baru segala macam nanti gue update-nya di ini gue. Kalau mau dapat lebih banyak ya bisa belilah course gue ada di kreasi AI gitu ya di sini. Nah terus abis itu berikutnya adalah di sini ya. Jadi nanti ini dokumentasi yang lain. Misalnya kalau mau generate 3D file, 3D 3D output gambar atau 3D object gitu itu nanti gue akan jelasin juga di course gue gitu. Nah, terus habis itu ini ya. Jadi ini documentationsnya. Terus di sini ada lainnya adalah Conv UI Discord. Kalau mau nanya-nanya juga ke komunitas bisa. Conv UI forum nih apa nih? Pakai apa dia nih? Oh, ini pakai Discourse namanya. Aplikasinya namanya Discourse untuk bikin ini. Ini juga bisa ada forumnya. Kalau mau nanya-nanya bisa juga di sini. Terus ya banyak sih. Ada help juga, ada give feedback, contact support dan seterusnya. Ada banyak gitu lah ya. Nah, terus di sini kurang lebih kalau menu sih tampilannya ya gitu-gitu aja lah menu ya. Nah, terus di sini di bagian sebelah kiri ini ada queue namanya. Queue itu adalah antrian. Jadi kalau kita mengenerate sesuatu di sini, kita pencet tombol run, nanti dia akan masuk ke dalam queue di sini. Nanti dia akan processing, nanti hasil gambarnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini queue itu kita bisa melakukan queue satu gambar yang kita generate. Ini nanti bisa kita pilih ya, batch size-nya berapa. Misalnya kalau kita mau satu aja nanti hasilnya kayak gini satu gitu. Kalau kita mau gambar sekaligus 4 gitu misalnya tadi gua generate sekaligus 4 bisa juga kayak gini. Nanti tinggal diklik aja nih 4 nanti di bawahnya ada gambar nih 4. Hasil 4 gambar yang dihasilkan kayak gitu ya. Nah, terus ya kurang lebih queue ya. Ini ngelihat hasil gambar intinya gitu aja lah ya. Nah, terus habis itu di sini ada node library. Balik lagi gua nggak mungkin ngejar sini semua satu-satu gitu. Ini banyak banget ininya node-nya gitu ya. Oke. Gue jelasin soal apa namanya node ya. Jadi node itu adalah kotak ini ya. Ini kotak ini namanya node gitu ya. Ini namanya node gitu ya. Jadi sini ini namanya tipenya adalah load checkpoint node. Jadi kalau misalnya ke sini kita cari aja checkpoint. Di sini kan keluar kan namanya load checkpoint. Di sini clip text encoder prompt gitu kan. Jadi kita cari aja di sini text encoder
Nah, encoder, nah clip text encoder prompt gitu ya. Di sini jadi ini ada tipe-tipenya yang kemudian kita bisa cari di Node library, atau kita bisa juga klik 2 kali di sini lalu kita bisa cari langsung di sini dan saya preview image, nanti dia akan nambahin sendiri kayak gitulah kurang lebih. Nah, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan node. Oke, jadi ini node. Terus berikutnya di sini ada juga models library gitu ya. Di sini ada checkpoints. Nah, ini adalah hasil dari folder-folder yang ada di dalam atau konfigurasi-konfigurasi yang ada. Jadi misalnya gue punya yang gue sebut tadi di sini kan ada folder nih. Models checkpoint gitu kan. Nah, di sini gue punya banyak checkpoint gitu kan di sini. Nah, jadi kita bisa ngeliat juga nih, ini models library itu ada apa aja. Kita bisa lihat di sini ada anything Excel, albedo base, bla bla bla. Kita bisa ngeliat semua di sini gitu. Ada lorasnya ada enggak? Ada Qwen image lighting, tips gitulah. Dan seterusnya. Ini ada banyak nih ininya ya, konfigurasinya ya, atau model-modelnya yang ada gitu. Jadi bisa ngelihat semua di sini, lebih ke arah model explorer untuk ngelihat model-model yang terinstall atau terdownload di sini. Oke, terus berikutnya ada workflow yang tadi gue bilang itu. Jadi kalau misalnya kita udah ngedit ini, terus kita bisa simpen ke dalam sini ya. Nanti dia akan muncul di dalam workflow sini. Lalu berikutnya di sini ada notes map. Nah, ini notes map ini adalah current workflow map. Jadi kalau misalnya di sini ada clip encoder, ada key sampler, VAD code, ada ini segala macam. Nah, ini ID-nya lah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini apa ya, ini sebutan unique ID-nya lah. Nih ID-nya 5, 9 kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini kita matiin tuh kita bisa juga. Nah, kalau misalnya ini kan ada gambar mata, kita iniin, hilangkan gambar matanya ini, artinya dia akan di disable pada saat ngerun gitu. Jadi dia nggak dijalankan gitu. Jadi ini nodes library. Nodes map gitu di current workflow yang sekarang. Jadi kita kalau misalnya melihat kita bikin kompleks workflow-nya, node-nya udah wah ribet, banyak banget gitu, macam-macam, ya udah berarti macam-macam, ya udah berarti kita bisa ngelihatnya langsung dari sini aja. Kita bisa nyari by node ID atau by name atau type-nya, kayak clip text encoder segala macam, kita bisa lihat secara langsung kayak gitu. Nah, ini bisa kelihatan kan nih, tuh bisa matiin. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, itu nodes map. Lalu kemudian di sini ada toggle theme, jadi ada white, terus di sini ada black atau dark mode gitu ya. Terus di sini ada set help center, ada setting juga, setting configurations-nya di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada banyak banget konfigurasinya. Cuman ya udahlah. Kayaknya gue pas install juga gue nggak ngerubah apa-apa ini. Jadi kalau teman-teman mau explore sendiri di sini lebih banyak ya, bisa explore sendiri lah di sini gitu. Nah, terus abis itu berikutnya adalah di samping kanan di sini ada tampilan manager. Nanti gue akan kasih lihat caranya gimana install manager ya. Kalau buat gue pribadi ini ConfUI manager ini sesuatu hal yang sangat penting dan harus diinstal ya. Kenapa kayak gitu? Karena dengan menggunakan ConfUI manager ini kita bisa kalau ada workflow yang di-share sama orang ke kita, nanti kita bisa pakai ConfUI manager ini untuk install missing node namanya. Jadi misalnya kalau ada ini ya, misalnya ini clip gitu, clipnya nggak ada, maksudnya custom node clipnya tuh nggak ada, itu kita bisa otomatis nginstal pakai ConfUI manager ini. Jadi gampang lah pakai ConfUI manager. Nanti kita tinggal pilih aja nih install missing custom node, terus nanti dia akan cari yang custom node-nya nggak ketemu, terus habis itu nanti diinstal sama dia. Ini ibaratnya kayak App Store-nya ConfUI lah, atau Play Store-nya ConfUI gitu. Kalau misalnya kita pakai handphone gitu kan, di sini ada App Store, ada Play Store-nya gitu kan. Nah, jadi pakai ini gitu untuk bisa nginstal aplikasi-aplikasi yang kurang. Jadi misalnya kita mau ngegenerate suatu gambar, gimana nih? Back, close. Jadi kita mau ngegenerate suatu gambar gitu. Ternyata aplikasinya butuh sesuatu gitu kan. Nah, itu sesuatunya itu nanti bisa diidentifikasi secara langsung sama si manajernya ini. Nanti dari si manajernya ini kemudian nginstal gitu kan. Otomatis kita bisa pilih untuk bisa melakukan install gitu. Jadi aplikasinya nanti si workflow-nya ini, workflow ini semua nanti bisa jalan secara langsung gitu. Oke, jadi itu tampilannya kurang lebih. Ini ada apa lagi? Ada show favorite, ada bookmark, ada free model, free model and node cache. Ya, ini mungkin bisa diekspor sendiri lah teman-teman ya nih tuh. Toggling panel dan segala macam. Nah, ini juga
actions button lah sebutannya kayaknya. Jadi ini untuk bisa nge-run, di sini juga batch-nya untuk bisa nge-running beberapa kali nanti yang dimasukin ke dalam queue gitu. Terus ini ada tampilan overview gitu, kita bisa tarik-tarik overview untuk si ComView UI-nya. Terus di sini ada bisa di zoom, bisa dibikin full screen atau di automatic resize supaya fit screen. Terus di sini ada select mode, ada toggling visibility. Ini select mode apa? Oh, ini cuman buat ganti doang. Kalau mau select ini bisa pakai select mode kayak gini, atau mau pakai drag mode. Di sini ada toggling visibility untuk ngilangin garis-garisnya lah gitu ya, keterhubungannya. Nih kabel-kabel inilah dihilangin. Terus habis ini ada apa lagi? Toggle minimap. Nah, ini minimapnya itu bisa hilangin juga kalau ngeganggu gitu. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk masalah user interface-nya gitu. Jadi kita udah tahu sekarang user interface-nya kayak gimana kan, tampilannya kayak gini, ComView UI gitu. Baik lagi kalau dibandingin sama Automatic 111 kan pasti lebih ribet ini kan. Tapi ya nggak terlalu ribet sebenarnya kalau kita mau belajar sedikit gitu ya. Nah, oke. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam sini ya. Oke, mungkin gua akan tes running satu dulu ya di sini. Gua masukin checkpoint ya. Buat sekarang terima aja dulu ya. Ini gue biar kasih contoh biar gue gak terlalu banyak ke teori gitu. Nah, ini checkpoint segala macam gue masukin promptnya adalah Portrait of Warrior Woman gitu ya. Terus habis itu di run. Gua run. Nah, terus ini run masih nunggu ya. Memang agak lama. Nah, terus ketika sudah run, oh ini karena sekaligus 4 ya. Oke, nah ini. Jadi bisa jalanin sekaligus 4, bisa juga ngejalanin sekaligus 1 ya. Dan kurang lebih nanti tampilannya gini. Hasil gambar yang kita masukkan gitu ya. Jadi ada gambar Portrait of Warrior Woman di sini ya. Gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kalau ini kan gampang kan. Jadi kalau sebenarnya gampang, nggak terlalu jauh beda juga sama Automatic 111 gitu. Jadi kita install aplikasinya, ini buka browse template, pilih image generations, terus abis itu udah muncul kayak begini. Nanti model sama checkpointnya di download, mau yang mana, abis itu tinggal pencet run, trik, selesai ya udah, gambarnya udah jadi. Cuman kayak gitu doang gitu sebenarnya kan. Jadi menurut gua nggak terlalu ribet-ribet amat sih gitu ya. Cuman kita harus butuh pembiasaan aja gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini lah ya untuk mengenerate gambar gitu di ComView UI gitu. Oh tadi gue ngejelasin tapi gue kepotong ya. Ya udahlah ya. Gitu. Pokoknya di bagian kanan ini geng ya ada gambar-gambar tadi. Oke. Nah terus kurang lebih kayak gitu caranya untuk ngegenerate gambar pakai ComView UI gitu. Nah terus berikutnya sekarang kita ngobrolin soal masalah ini ya checkpoint atau models gitu ya. Oke. Di sini. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, sampai di mana mendownload model sini ya. Jadi gitu. Nah, sebenarnya gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya di Stable Diffusion soal masalah model ini secara lebih detail ya. Jadi model itu kayak mesin mesin dari sebuah mobil di mana mesin itu tuh bisa dipakai untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau mesinnya Toyota, Mitsubishi segala macam kayak gitu kan pasti hasilnya berbeda. Kalau Toyota mungkin tarikannya nggak terlalu kenceng segala macam. Kalau Ferrari beda lagi kayak gitu-gitu. Itu yang disebut sama model gitu ya. Nonton video gue sebelumnya deh biar gue ngejelasin ulang model ya. Nah model ini juga sebenarnya udah gue jelasin juga di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau mendownload model itu gampang. Cuman kita masuk aja ke salah satu AI platform namanya Civit AI. Tinggal cari aja Civit AI. Lupa gue Civit AI kayaknya. civitai.com. Nah ini ya. Jadi kita tinggal buka Civit AI. Terus abis itu kita masuk ke models. Ya, dari sini nanti ini semua isinya adalah model-model yang ada gitu. Nanti kita bisa pilih filters, terus pilihnya misalnya model yang paling ini ya, misalnya di tahun ini misalnya kita pilih yang most downloaded model di tahun ini. Nanti kita bisa kelihatan nih WAI, NSW atau Juggernaut XL dan seterusnya. Ini banyak banget modelnya tuh yang bisa kita pakai di sini gitu kan. Nanti tinggal buka aja salah satu favorit gue sebenarnya nih ya Juggernaut XL. Terus abis itu nanti tinggal dipencet aja tombol download di sini, download. Nah nanti masukin foldernya di mana? Setelah download ini masukin foldernya ada di folder yang gue bilang tadi. Ini ya ComView UI Models Checkpoint. Nanti di download dan dimasukin ke folder ini. Nah ini kelihatan ya. Tuh ada masukin folder ini, terus ya udah hasilnya adalah nanti
ke download. Misalnya di sini ada Juggernaut Excel Ragnarok by. Yang ini yang paling baru ya, Juggernaut Excel Ragnarok by Run Divisions gitu. Nah, udah ya udah. Nanti tinggal selesai beres di situ. Nah, terus abis itu berikutnya kalau download checkpointnya udah ada di sini, itu nanti kita bisa milih nih di sini. Jangan lupa nanti di refresh dulu ya, habis di download segala macam refresh dulu, reload aja ini pencet ComfyUI-nya, terus udah ya udah tinggal pilih aja modelnya apa. Misalnya kalau di sini Juggernaut Excel Ragnarok by Save Tensor, Ragnarok by gitu ya. Ini biar cepat aja gue ganti jadi satu aja lah, satu ini run. Oke. Di sini ini masih loading checkpoint ya. Kalau di awal loading checkpoint tuh awal agak lama. Kenapa kayak gitu? Karena dia ibaratnya kalau mesin kan kita mau jalanin mobil nih gitu kan. Kan manasin mesin dulu kan sebelum kita mau jalan mobilnya kan, biar mobilnya tuh nggak di jalan. Wah, ini gua agak harus ini ya miringin nih, tadi ada gambar tit. Oke, jadi mungkin gua warrior man gitu atau apa ya, warrior, portrait of warrior. Kadang-kadang gitu ya ada kocak nih. Ada gambar ini ya sensor ya, gue lihat dulu. Ini mendingan. Tadi langsung. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang ComfyUI ini emang agak-agak aneh gitu ya. Jadi kalau misalnya lu ini agak-agak aneh gitu kan, dia bisa juga nge-generate gambar-gambar yang kayak tadi uncensored gitu ya. Jadi kalau gambar uncensored tadi gitu, gue sih tidak menyarankan kalian untuk mengenerate gambar aneh-aneh ya pakai ComfyUI ini, tapi kalau mau ya terserah lu lah ya gitu. Nah, jadi tampilannya sih kurang lebih, balik lagi ke materi, gue jadi agak nggak fokus nih. Oke, balik lagi ke materi sini. Jadi kalau misalnya kita udah pilih poinnya, terus habis itu kita pilih Portrait of Warrior, nanti dia akan tampilannya kurang lebih kayak gini gitu. Jadi dia bisa ngegenerate gambar dengan pakai model yang kita pilih nanti gitu. Nah, terus di sini ada pilihannya, ada seat, ada kontrolnya, ada steps, ada CFG skill, sampler, scheduler, ada denoise-nya segala macam. Nah, ini semua udah gue jelasin di Stable Diffusion video gue sebelumnya. Kalau belum nonton dulu lah. Itu benar-benar gue jelasin seat tuh apaan gitu kan, step tuh apa, CFG skill tuh apa, sampler tuh apa, perbedaan antar sampler, terus ada komparasi antar sampler. Wadah, nonton aja di situ, bener-bener detail yang gue jelasin di sana gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini caranya untuk bisa ngegenerate gambar gitu. Cuman hati-hati kalau misalnya mau ada gambar uncensored, kadang-kadang dia ngegenerate gambar yang uncensored kayak gitu ya. Nah, terus abis itu balik lagi ke materi ya. Jadi kayak gitu cara downloadnya, terus mencari dan menemukan model. Terus abis itu juga mengunduh model, download modelnya, terus menyiapkan ComfyUI. Oke, beres, menambahkan model ke ComfyUI, mengkonversi ComfyUI, dan menjalankan model kayak tadi ya. Tinggal pilih segala macam gitu di sini ya. Pilih, cepret, terus ini udah tinggal pencet aja run, terus langsung jadi di sini gitu. Oke, itu. Terus berikutnya adalah ada templates. Nah, di sini ada templates. Templates di ComfyUI adalah kumpulan node workflow yang sudah disusun sebelumnya untuk tujuan tertentu, misalnya image generation standar, upscaling, bla bla bla. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak workflow dan segala macam ya. Cuman di sini bedanya adalah templates itu adalah built-in. Jadi kalau misalnya kita download atau udah install aplikasi ComfyUI, nanti kita bisa lihat di sini ada browse templates yang tadi gue jelasin ya. Di sini ada banyak banget nih notes dan templates yang ada. Ini kayaknya detail daemon. Nah, di sini ada juga ada 3D kalau mau jadi Hanyuan nih 3D 2.0, ada video API. Tuh bisa banyak nih bikin video juga. Ada upscaling, wah macam-macam sih sebenarnya ini. Kayaknya semua udah bisa diiniin itu, udah flux yang paling baru segala macam ini bisa kelihatan semua di sini gitu ya. Nah, kurang lebih gitulah, ini disebut dengan templates. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi gitu kan kalau misalnya mau bikin workflow, ini kan ribet ya. Yang mana yang harus gue bikin, kayak gimana caranya gitu kan. Cari aja di sini workflow, browse templates, nanti di sini bisa kelihatan semua kok ininya. Oke, jadi itu ya. Terus berikutnya adalah kita balik lagi ke materi. Notes ComfyUI. Oke, jadi tadi gue diceritain dari basic user interface, terus ada model checkpoint, terus di sini ada note ComfyUI juga yang mau gue ceritain ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Berikut adalah penjelasan tentang note yang ada di ComfyUI. Tuh, sebenarnya ini gue udah pernah jelasin juga sih di video gue sebelumnya soal Stable Diffusion. Cuman itu kan nggak bahas tentang poin-poinnya aja atau teori atau konsepnya. Nah, di sini gue jelasin lebih detail soal masalah node yang ada di ComfyUI ya. Yang pertama adalah model atau checkpoint. Yang di sini kita lihat tadi ya, di sini ada load checkpoint di sini, ini ada modelnya juga di sini ya.
Nah, terus di sini oke gue jelasin ya. Node ini digunakan untuk membuat dan mengatur model atau checkpoint yang akan digunakan untuk menghasilkan gambar. Model adalah arsitektur AI yang telah dilatih dengan dataset besar dan melakukan tugas-tugas seperti image generation. Ketika Anda mengkonfigurasi node ini, Anda memilih model atau checkpoint yang telah dilatih. Misalnya model Stable Diffusion untuk memulai proses pembuatan gambar. Node ini memastikan bahwa model yang tepat digunakan dalam pipeline pembuatan gambar Anda. Ya, kayak gitu ya. Jadi model atau checkpoint yang kalau misalnya kita analogikan yang paling sederhananya adalah ya udah anggap aja model atau checkpoint ini kayak mesin mobil gitu ya. Kan ada brand-brandnya, ada dari Toyota lah, ada Mitsubishi, macam-macam lah pokoknya gitu kan. Nah, itu yang kemudian bisa kita pakai untuk kebutuhan kalau misalnya mau generate gambar atau generate apapun kayak gitu ya. Jadi spesifik mesin itu untuk spesifik kebutuhan tertentu. Nggak mungkin dong kita pakai mesin pesawat untuk bikin gambar. Nggak mungkin kita untuk apa cuman di darat aja gitu kan. Nggak mungkin dong kita pakai mesin mobil untuk pakai pesawat gitu. Jadi kita model itu ibaratnya kayak gitu. Jadi digunakan untuk menyesuaikan ini fungsinya ini dan kebutuhan untuk ini kayak gitu. Nah, dia itu adalah hasil training AI ya. Jadi AI kan based on mathematical data set yang luar biasa dikombinasikan kemudian disebut sebagai checkpoint gitu. Nah, jadi model itu yang disebut dengan model attack checkpoint. Yang tadi gue jelasin ya, di sini ada ConvUI. ConvUI itu ada banyak nih model-modelnya. Model-model dari ConvUI ini itu hasil kombinasi dari banyak model-model ya, banyak base model sebutannya. Nah, jadi kalau kita lihat di ConvUI di Civit AI di Civit AI ini ada di sebelah samping kanan itu ada filters, namanya di sini ada model-model base-nya. Jadi ini yang bikin adalah gue geser deh ya biar kelihatan. Nah, di sini model-modelnya itu ada banyak ya dari sisi ini pembuatnya atau perusahaan yang bikin. Misalnya kayak Auraflow, ada Flux, ini kan dari Black Forest Lab, ada SD itu ada Stable Diffusions, ada Qwen gitu kan, dari lupa perusahaannya gitu kan. Stable Diffusions itu ada Stability AI segala macam gitu, dan One ini juga banyak nih. Jadi ini adalah base modelnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini models ini adalah turunan-turunannya atau fine tuning. Jadi kalau misalnya contohnya ya, oke. Gue balikin dulu. Nah, di sini misalnya Juggernaut gitu. Juggernaut XL ini fungsinya itu lebih bagus untuk misalnya fotorealistik gitu kan, atau ya gambar-gambar yang modelnya kayak gini nih misalnya. Nah, gini nih gambar-gambar manusia, anime juga sebenarnya bisa kayak gitu nih, semi realistik kayak gini lah. Itu gambar-gambar yang dibikin sama si Juggernaut XL ini, yang dia memang sudah di fine tune untuk kebutuhan khusus itu di sana kayak gitu. Nah, jadi gitulah ya kurang lebih. Nah, terus abis itu ada juga model-model lain gitu ya. Misalnya kayak gini, WAI, NSF, base modelnya ada Illustritious. Ya kita bisa ngeliat di sini ada base modelnya Illustritious. Nah, gini, ini biasanya dikhususkan untuk gambar-gambar anime kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu lebih banyak gambar itu terbagi jadi dua ya kalau kita mau ngomongin soal masalah generasi gambar ya. Itu ada gambar anime, ada juga gambar realistis gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini biasanya gambar kartunistik atau anime itu ada spesifik modelnya. Jadi kalau misalnya kayak gini WAI, NSW kayak gitu-gitu bisa di-download. Nah, terus kalau di sini misalnya gambar-gambar realistis kayak Juggernaut segala macam kayak gitu kita bisa download modelnya Juggernaut dan seterusnya. Ini banyak nih, tinggal pilih aja. Oh, ini ternyata contoh demonya adalah realistic image gitu kan, gambar-gambar realistis yang bentuknya manusia banget. Ya udah, berarti gue butuhnya keluar output gambarnya yang manusia. Ya udah, berarti ini. Tapi kalau misalnya anime, berarti cari yang bagus, misalnya NTR Mix Illustritious di sini, ya udah dan seterusnya. Nah, terus di sini ada juga yang tadi gue bilang ya, di sini ada base modelnya. Jadi kita bisa ngeliat nih base modelnya apa, SDXL. Misalnya SDXL itu artinya Stable Diffusion XL 1.0. Nah, ini base modelnya. Kalau gua terusin ngejelasin soal base model ini bukan lagi cerita tentang ConvUI ini nanti. Oke. Jadi gua penjelasan sampai situ dulu aja ya soal masalah base model. Jadi intinya adalah model-model ini kita bisa download dan kita bisa pakai sesuai kebutuhan, entah mau pakai yang bentuknya realistik atau mau bentuknya anime segala macam, terserah. Itu ada di pilihan kalian, dan kalian itu tinggal teman-teman bisa pilih aja yang mana modelnya yang butuh. Misalnya tadi realistik atau anime, ya udah download terus
sesuaikan lah ininya. Nanti tinggal dipilih aja di Comfy UI-nya nih. Ini kan udah di-download terus dipilih gitu. Oke, jadi itu ya. Nah, terus berikutnya adalah apalagi nih materinya kita. Terus habis itu ada Clip Text Encoder Prompt. Nah, klip ini dari penjelasannya, note ini digunakan untuk mengubah teks prompt input berupa kata atau deskripsi menjadi representasi vektor yang dapat dipahami oleh model. Ini adalah bagian penting dari proses text to image generations gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal metodologi untuk bisa kita mengenerate metodologi AI ya based by functions, itu ada yang namanya text to image, ada to image to image, ada image to text, ada banyak banget ya metodologi metodologi AI ya. Jadi gua cuman ngebahas soal ini aja, text to image generation, karena kebanyakan kalau gue bahas semuanya gitu kan. Nah, di dalam text to image generations yang kita bahas ini tadi, biasanya yang paling umum pakai text to image generation itu biasanya membutuhkan teks sebagai input. Lalu namanya text to image, berarti keluarannya adalah gambar. Oke. Jadi ada teksnya yang dibutuhkan untuk bisa mengenerate suatu gambar. Nah, di sini ya, dari penjelasannya ada di bagian teks yang mau diinputkan itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya. Pertama ada positif dan ada negatif. Positif itu di sini penjelasannya bagian ini berfungsi untuk mendefinisikan aspek positif dari prompt atau bagian dari deskripsi yang ingin Anda sorot atau prioritaskan. Misalnya, jika prompt Anda adalah seorang pria yang sedang duduk di pantai pada matahari terbenam, bagian positif akan menangani pengelolaan kata-kata seperti pria, pantai, dan matahari terbenam. Oke, itu yang positif prompt. Sebaliknya, kalau bagian negatif akan menangani aspek yang dihindari atau dikecualikan dari gambar yang disediakan. Misalnya Anda bisa menyebutkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tanpa hujan atau tanpa kerumunan yang kemudian akan mempengaruhi hasil gambar untuk menghindari elemen-elemen tersebut. Ini penjelasannya bahasa Indonesia ya. Tapi prompt ini kadang-kadang ya kalau lo masukin bahasa Indonesia ya nggak ngerti dia gitu ya. Jadi kalau bisa lo masukin gambar masukin prompt atau teks yang berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tinggal translate Google Translate kan beres, masukin terus habis itu ya udah nanti gambarnya bisa dihasilkan dari sana. Oke, jadi itu ya, ada positif dan negatif. Positif sederhana apa yang mau ada di dalam gambar, negatif sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam gambar. Aduh, sorry guys. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini ada positif dan negatif prompt. Oke, jadi kayak gitu. Duh, selek. Oke, jadi itu terus habis itu di sini ada key sampler. Ini juga gue sebenarnya udah bahas di Stable Diffusion video gue sebelumnya ya. Soal masalah key sampler adalah ini penjelasannya adalah note yang digunakan untuk sampling untuk memilih nilai secara acak selama proses pembuatan gambar dan beragam dan lebih realistis. Gue nggak mau ngejelasin ulang lagi ini karena banyak banget ya ke analoginya segala macam itu udah gue bahas di Stable Diffusion. Intinya adalah ini kayak apa ya, mesinnya tuh mau dituning kayak gimana gitu. Lo mau generate gambar lu mau mesinnya ini larinya berapa kilometer per jam kayak gitulah. Kalau misalnya kita analoginya mobil, mau sekencang apa, mau selambat apa, mau hasilnya sebagus apa, itu nanti bisa di kontrol di dalam key sampler ini. Oke. Terus di sini ada empty latent image. Nah, ini mungkin yang belum dijelaskan di video gue sebelumnya soal masalah di video Stable Diffusion ya. Nah, ini ada penjelasannya. Note ini berfungsi untuk menghasilkan image latent kosong yang merupakan gambar dalam bentuk representasi numerik dan vektor yang belum memiliki detail visual. Aduh, penjelasannya oke. Latent image adalah representasi tersembunyi dari gambar yang ada di dalam ruang vektor dalam pembuatan gambar dengan model seperti Stable Diffusion. Latent space adalah ruang yang ya pusing kan lo, ini apaan ya latent image kan. Jadi gini, sebenarnya sederhananya ini ada note-nya namanya empty latent image. Sederhananya gini lah, empty latent image ini berfungsi untuk bikin kanvas gitu ya, bikin kotak doang. Misalnya ini gua gini ya, ini ukurannya mau dibikin berapa nih kanvasnya gitu kan. Nah, nanti lu bisa masukin ada width height-nya berapa, terus juga batch size-nya lu mau repeat ini berapa kali, kayak gitu doang sebenarnya, sesederhana itu. Jadi tapi kalau mau lu jelasin secara akademis itu ya ini penjelasannya. Jadi image latent kosong tuh apa ya, jadi space vector di ruang, waduh ribet deh. Pokoknya intinya image latent tuh ini deh ya, gak usah pakai bahasa akademis. Ini image latent, empty latent image itu adalah gimana caranya kita untuk bisa mengkonfigurasi resolusi dari suatu gambar, entah itu ukuran width-nya, panjangnya atau lebarnya atau tingginya berapa, itu bisa kita atur di sini ya. Harusnya kita ganti 1024 itu kita bisa juga lakukan di sini kayak gitu. Pakai empty latent image. Oke. Jadi itu terus habis itu ada
VAE decode. Itu ada penjelasan lagi, variational autoencoder. Decode digunakan untuk mendekode gambar laten yang telah dibentuk menjadi gambar nyata. Ya bodo amat lah. Setelah model ya oke. Gini, apa namanya? Ini bahasa akademis lagi atau bahasa teknis lagi kan. Biar gampang intinya gini ya. Jadi gampangnya ini ya. Ini kalau diibaratkan sebuah mobil, ini mesinnya, mesin mobilnya lu mau pakai merek apa? Mau Toyota, mau Mitsubishi, terserah bodo amat kan. Terus di sini ada promnya, ini kata-katanya, lu mau bikin gambar apaan gitu kan. Beres. Nah ya, di sini empty latent image. Nah, ini empty latent image itu apaan tadi? Udah jelasin kan? Jadi ini gimana hasil outputnya tuh lo mau seberapa? Mau ukuran gambarnya berapa? Masukin ke sini, oke? Key sampler ini untuk bisa ngatur kecepatan tadi gitu kan, hasil output gambarnya. Ada seeding, ada steps, ada CFG scale. Kalau buat pemula nggak usah aneh-aneh. Ini aja, yang penting udah biarin aja yang ada di sini, nggak usah di aneh-anehin, biarin aja gitu kan. Kalau lo mau belajar lebih dalam, tonton video gue Stable Diffusion, itu udah lengkap banget gue jelasin, oke? Nah, terus di sini ada FIA decode. FIA decode ini adalah, ini kan ibaratnya kalau apa ya, mengenerate suatu gambar itu kan masuknya kan komputer tuh bergerak dalam bentuk mesin ya, kayak misalnya angka-angka segala macam. Nah, kalau udah sampai masuk ke dalam key sampler di sini, itu masuknya ya perputarannya adalah perputaran angka-angka, masih dalam bentuk vektor sebutannya, angka-angka metrik segala macam vektor. Nah, untuk bisa jadi gambar begini itu harus dirubah, didekode namanya, itu didekode dari bentuk angka-angka tadi, dari key sampler ini didekode kemudian bisa jadi bentuk gambar. Hasilnya kayak gini. Makanya kalau misalnya kita mau ini, kalau kita ilangin VI decode-nya, ini nggak bisa berjalan gitu kan. Hasilnya nggak bisa. Ini keluarannya kita kelihatan ya, latent tuh angka vektor atau vector space atau angka-angka. Ya itulah pokoknya angka-angka apa yang di dalam ruang angka-angka lah, pokoknya yang komputer doang yang ngerti gitu kan. Nah, makanya ini nggak bisa ngeluarin gambar secara langsung, makanya kita butuh namanya FIA decode untuk bisa merubah angka-angka tadi ke dalam bentuk representasi gambar, supaya kita bisa terima, oh ini gambarnya bentuknya gini gitu. Jadi kita bisa tahu yang generate hasilnya dalam bentuk outputnya dalam bentuk gambar kayak gitu. Itu disebut dengan VIA decode. Intinya adalah ini merubah, mengkonversi semua angka-angka yang dihasilkan sama AI ke dalam bentuk yang bisa lebih representable, yaitu gambar. Nah, ketika sudah di VIA decode ini udah beres, dia merubah, mengkonversi, itu kan outputnya ada yang namanya image. Nah, kita butuh node lainnya yang disebut dengan save image. Node ini digunakan untuk menyimpan gambar yang telah dihasilkan oleh alur kerja Conv UI. Jadi setelah udah keluar, ya udah nanti bisa kita preview image-nya dan kita bisa klik di sini gambarnya. Sini Q gambarnya, klik di sini ya hilang ya. Refresh. Dulu ya, refresh dulu deh. Ini error nih. Gitu ya. Oke, di sini ada foto itu lagi guys. Oke, gitulah. Mbak-mbak itu gitu. Jadi ini bisa nanti di sini diklik, tinggal di save image, bisa di-download secara langsung kayak gitulah ya. Ini biar aman gue hapus dulu deh. Kacau nih tadi hasil generationsnya gitu ya. Oke, save image udah beres. Terus habis itu jadi kita bisa download hasil gambarnya. Oke, mungkin gue ini ya, Portrait of Warrior gue generate ulang lagi ya. 512. Mungkin kita gambarnya kita naikin 1024. Oke, ini jadiin 1024 biar gambarnya lebih bagus lah. Oke, terus pencet run. Turut sambil nungguin gue jelasin lagi yang lainnya. Jadi di sini kurang lebih gitu. Nanti hasil outputnya bisa dalam bentuk gambar save image ya. Nanti di sini. Nah, terus habis itu berikutnya adalah terakhir adalah group node. Oke, jadi group node ini adalah gimana caranya kita untuk bisa memsimplifikasi node kita sih sebenarnya. Gue kadang-kadang pakai group node ini kalau gue udah pusing arahnya nih apa namanya kabelnya udah kemana-mana kan pusing gitu kan. Jadi gue pakai group node aja supaya lebih mudah untuk bisa di handling. Oke, gue kasih contoh ya group node-nya. Jadi gini ya, ini kan gambarnya nih. Oh ya, tadi bisa kelihatan ya. Jadi gambar antara 512 kali 512 dibandingin gambar sama 1024 kali 1024 kali 1024 hasilnya akan lebih bagus gambar yang 1024 kali 1024. Kenapa kayak gitu? Karena kanvas yang diberikan kepada AI ini itu biasanya lebih gede. Tapi juga ada limitasi gitu ya. Seberapa besar kita bisa minta ini dimasukin ke dalam AI gitu ya. Kalau misalnya kita masukin gambar yang 2K misalnya ukurannya 1920 kali
berapa 2000 berapa gitu kan, 2000 piksel gitu. Nah itu mungkin ada keterbatasan, mungkin gambarnya nanti akan repeatable segala macam karena AI-nya itu ya kapasitas mesinnya nggak segede itu geng gitu ya. Jadi di sini misalnya ya, ini hanya mesin-mesin mobil aja geng gitu ya. Jadi apa namanya, memang AI ini kalau buat masalah gambar ya, itu hanya mesin-mesin mobil doang gitu. Jadi kecepatannya mungkin paling tinggi misalnya 200 kilometer per jam. Sama ya, di sini anggap aja kayak kecepatan apa namanya, maksimum resolusinya itu cuma 2000 misalnya atau 1920 segala macam kayak gitu-gitu. Coba kita ganti lagi di sini ya, 1920 kali 1920 gitu. Ini bisa berbeda lagi nanti hasilnya gitu kan. Di sini kita run thread. Nah, ini ada kapasitas maksimumnya, nggak bisa kita generate gambar 4K secara langsung gitu ya. Ini pun 1920 tuh gambarnya lama di generate-nya. Nah, jadi kalau menurut gua bagusnya adalah karena dia punya kemampuan untuk kapasitasnya itu 1000 kapasitas mesinnya 200 km per jam atau 2000 piksel atau segala macam. Kalau buat gambar-gambar sederhana, bagusnya ini cuman dibikin 1024 aja. Nanti gambarnya ketika sudah 1024 itu nanti tinggal atau kalau gue biasanya cuma 12 kali 1280 lah paling gede gue. Nah, nanti gambarnya di upscale gitu. Jadi gambar yang 1280 tadi hasilnya udah jadi, terus gue gedein lagi pakai aplikasi, pakai workflow. Nanti gue kasih lihat mungkin di video berbeda lah, gue nggak mau terlalu banyak ya di sini, basic nih ya. Jadi gue bikin lagi workflow untuk bisa ngebikin gambarnya jadi lebih gede gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak gambarnya nggak, ini kan generate lama nih kan, kayak gitu. Gambarnya bisa jadi lebih gede nanti thread mekar gitu hasilnya. Nah, kelihatan kan? Nih 1920 gambarnya jadi rusak nih. Tuh mukanya kayak gini nggak beres kan tadi. Padahal tadi yang kalau 1024 tuh gambarnya bagus. Nah kayak gitu sih. Jadi menurut gua bagusnya adalah 1024 kali 1024 atau paling tinggi menurut gua 1280 kali 1280 lah. Habis itu nanti kita upscale supaya hasil generasinya pertama nggak lama, yang kedua adalah nggak akan merusak gambar. Jadi dia kanvasnya kalau terlalu besar juga AI-nya tadi kemampuan speed mobilnya tuh nggak segede itu kayak gitu. Ada, itu gue oversimplifikasi ya. Ada alasannya mereka kenapa melakukan itu ya. Cuman gue nggak mau bahas di itu karena itu terlalu teknis lah ya. Pokoknya intinya kayak gitu lah. Kalau misalnya bisa teman-teman kalau misalnya mau generate gambar under 1280 aja. Ini width atau height-nya gitu supaya lebih mudah untuk AI-nya untuk generate gambar dan juga bisa lebih cepat. Nanti kita bisa pakai upscaler untuk bisa generate gambarnya jadi lebih besar dan seterusnya gitu ya. Nah terus abis itu group note ya, tadi gue jadi lupa nih. Oke, jadi caranya untuk bisa ngebikin grup gitu note secara bersamaan atau berbarengan caranya gampang. Cuman ini ya, ini gue hapus dulu deh note-nya biar gampang ya. Oke, ini gue tarik bawah dulu. Ini gue hapus dulu note-nya. Ini terus cara bikin note adalah cuman kayak gini doang. Ini di blok. Di blok ini. Nah kan udah jadi nih. Terus pencet CTRL-G. Nah udah, nanti dia akan nggak akan ngegenerate semua ini ke dalam bentuk grup. Nah nanti dari grup ini terus abis itu lagi nih misalnya gue blok lagi, thread copy, terus gue paste di sini ya, ini bisa diiniin. Dan kalau udah dia masuk ke dalam grup misalnya ini ya, gue tinggal tarik aja ini thread. Nah jadi gue nggak perlu iniin satu-satu nih kotak-kotaknya, jadi tinggal tarik beres tuh, enak gitu kan ininya. Terus di sini juga sama kayak gini juga. Tuh tinggal tarik-tarik doang. Nah kalau enaknya kalau udah di dalam grup, kalau kita lihat lagi di sini ada notes map, kita mau matiin semuanya bisa. Matiin semua note yang ada dalam grup apa bisa. Terus juga kalau kita mau nyalain lagi tinggal pencet ini doang. Itu jadi nggak perlu satu-satu dinyalain kayak gitu. Nah kayak gitu. Kalau misalnya ini dimatiin thread, nah berarti dia kalau kita pencet run, yang ini semua note-nya nggak bakalan run. Yang jalan adalah cuman yang di sini doang. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan eksperimental di sini, eksperimental workflow di dalam Comfy UI, jadi kita bisa cuma tinggal masukin dalam note aja, kita grupin. Yang ini nanti tinggal disable segala macam, terus ya udah kita tinggal pencet run. Jadi yang akan jalan hanya yang eksperimental yang ada di sini aja gitu ya. Nah jadi kurang lebih itu sih ya geng soal masalah Comfy UI. Dan kalau misalnya gue mau ngebahas lagi lebih banyak, waduh ini banyak banget gitu, face swapping segala macam, video, udah macam-macam deh sekarang AI yang bisa dilakukan sama aplikasi Comfy UI ini. Ini ya sekedar basic aja ya gue jelasin sini. Nah terus juga ini ada referensi-referensinya tadi comfyui.org, dan ini semuanya nanti akan gue taruh di di deskripsi di video. Terus juga teman-teman kalau misalnya ya ini kan
kalau bingung gitu kan. Oke. Kalau bingung nih misalnya gitu. Ini kan lu harus generate gambar satu-satu kan. Ini yang gua rasain sih dulu sih. Jadi misalnya gini, ini opsinya ada banyak banget, seed, randomize gitu kan. Terus juga steps juga ada banyak banget gitu opsinya gitu kan. Terus juga belum lagi prompt segala macam. Ya kalau mau eksperimental satu-satu sendiri sih terserah aja ya. Cuma maksud gua kalau gua pribadi dulu yang gua rasain adalah waktu pas lagi gua mainan Stable Diffusion sama Comfy UI ini, itu gue mau nyari reference gambar atau mau ngetes ini bahwa model ini bagus apa enggak, itu susahnya setengah mati gitu. Karena kenapa? Karena ada banyak banget parameter-parameter yang harus gue coba, sehingga kalau di Stable Diffusion itu udah gue kasih ya, kalau TFC scale segini itu udah jelas gitu. Tapi kalau on different model itu nggak ada gitu kan, nggak ada orang yang kasih different model. Oh model ini hasilnya begini, ini hasilnya begini, nggak ada. Nah, sorry. Kebetulan gue kemarin bikin ini ya, apa namanya, course gitu. Kalau teman-teman mau beli ini, ada course-nya itu art style mana ya, art style gaya seni. Nah ini gaya seni ada sekitar 3000 plus gambar, sekitar 3600 gitu. Dari across multi different model. Ada Quen, ada Flux, ada Juggernaut, semuanya itu gua generate gitu kan. Semuanya ada 3600 gambar, mati loh. Jadi udah enak gitu. Oh jadi kalau misalnya gue mau generate gambar realistik, oh pakai modelnya yang ini aja karena yang ini lebih bagus. Oh pakai modelnya mau anime, yang ini aja karena yang ini udah bagus. Nah itu semua gue masukin ke dalam salah satu course gue di sini yang namanya kreasi AI. Nanti gue masukin lagi link ada di deskripsi di bawah lah. Ya, kalau misalnya teman-teman mau beli course-nya terus juga download gambarnya 3600 coy. Ya udah terserah, nanti dari situ teman-teman bisa pakai itu untuk bisa jadikan sebagai referensi untuk bisa generate gambar gitu ya. Jadi lebih enak. Kalau gue pengalaman pribadi gue dulu sebelumnya nyobain lagi aduh PR banget gitu. Nah kalau udah ada referensi gambar ini ada 3600 itu akan jadi lebih enak gitu ya. Nah jadi kurang lebih itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini soal masalah Comfy UI gitu ya. Nanti mungkin selanjutnya gue akan cerita-cerita juga soal masalah pendalaman lagi soal Comfy UI. Entar pakai model yang terbaru, pakai Quen atau pakai model yang lagi ngetren juga pakai Flux gitu kan. Itu nanti gua akan jelasin. Untuk mau generate video juga nanti gua jelasin lah gitu. Oke, segitu aja mungkin teman-teman yang bisa gue sampaikan. Kalau bermanfaat videonya jangan lupa untuk bantu share, like sama komen. Terus ya jangan lupa untuk subscribe juga supaya gue tambah lebih semangat lagi bikin video. Kalau itu ada website juga di akun sundoro.com kalau mau ngobrol-ngobrol di situ ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Sip. Oke, bye.